Halo sahabat-sahabat pecinta budaya di mana saja berada. Kembali lagi bersama kami channel SBM Sanggar Budaya Manggarai. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kami mau mencoba untuk menjelaskan berbagai program kreatif dari SBM. Ayo langsung saja, daripada penasaran. Kebetulan saya juga bersama Ketua Sanggar Budaya Manggarai dan juga tim kreatif lainnya. Ayo langsung saja kita masuk, coba wawancara mereka. Ayo. Oke, sahabat-sahabat pecinta budaya, saya sudah berada di markas seni Sanggar Budaya Manggarai. Jadi di sini kita akan bertanya bagaimana SBM itu dan kira-kira bagaimana kegiatan SBM selanjutnya. Jadi untuk itu kebetulan sama Ketua Umum Sanggar Budaya Manggarai, langsung saja kita lebih mendekat supaya enak nanti bicaranya. Yuk. Oke. Hai Om Sil. Halo, tadi dulu. Hai kakak. Semuanya karena salah. Lanjut. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Kira-kira bagaimana itu SBMC dan bagaimana itu kegiatan dan program selanjutnya? Oke ya baik, terima kasih pertanyaannya. Buat teman-teman semua salam, buat sahabat-sahabat pecinta budaya di mana saja berada. Jadi kalau kita bicara SBM mungkin bertanya-tanya, teman-teman mungkin penasaran ya. Mungkin sudah nonton di YouTube, di berbagai media sosial, atau sudah dengar dari teman ke teman. Sekarang mungkin saatnya akan jelaskan apa itu SBM sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, SBM itu singkatan dari Sanggar Budaya Manggarai. Dan SBM itu berdiri pada tahun 2015. Jadi, tapi saat ini bukan kita bicara mengenai sejarah, tapi kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai program-program Sanggar Budaya Manggarai. Jadi kalau persoalan SBM itu banyak yang sudah tahu, apalagi di Kota Makassar. Jadi kita sudah pernah tampil di kegiatan-kegiatan besar di Sulawesi Selatan, terutama yang pertama itu tahun 2015 ya, Bro ya. Jadi teman-teman seperti teman-teman ketahui, jadi ada video yang diupload di YouTube itu teman-teman bisa nonton itu ya, mungkin teman-teman bisa nonton. Jadi ada yang pernah tampil pada tahun 2015 itu dalam F8 atau Festival Internasional 2018 F8 tahun 2018 yang pernah tampil dalam kegiatan F8 itu, dan itu satu kebanggaan terbesar bagi kami karena mewakili NTT pada saat itu ya. Selanjutnya teman-teman juga persoalan SBM juga dia pernah kegiatan tampil juga di kegiatan ulang tahun Sulawesi Selatan atau Karnaval Sulawesi Selatan ya. Dan yang patut disyukuri teman-teman, pada saat itu dari 1.500 kontingen, jadi SBM 1.500 bayangkan 1.500 kontingen ya. Jadi SBM yang tampil pertama, SBM sampai keluar di Metro TV pada saat itu. Kalau teman-teman tidak percaya bisa buka itu. Tidak hanya itu teman-teman, kalau persoalan SBM itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Namun pada saat ini kami akan mencoba menjelaskan berbagai kegiatan-kegiatan kreativitas yang sudah dilakukan oleh SBM. Mungkin teman-teman sudah nonton di YouTube. Banyak kami sangat berterima kasih semua teman-teman yang sudah mendukung channel SBM. Kami sangat dukung terus ya kegiatan SBM supaya kami bisa upload video-video terbaru. Banyak video-video yang sudah diupload ya, terutama tarian-tarian yang saya bicarakan tadi. Makanya sangat bersyukur kepada saudara Petrus Gau. Ya, supaya teman-teman ketahui bahwa SBM itu banyak gerakan tarian-tarian yang diciptakan hasil kreativitas teman-teman. Itu pelatihnya adalah saudara Pak Petrus ya, Petrus Gau, saudara Peter. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Pak Pelatih. Tetapi teman-teman, pada saat ini kami menjelaskan kembali terkait dengan mengenai tadi ya. Sudah upload beberapa video-video itu, ada short film yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kami mohon maaf dari tempat ini mungkin ada berbagai kekurangan dan lain sebagainya di video itu. Lagi-lagi semua itu adalah pembelajaran ya, pembelajaran dari kita semua yang di video itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, kira-kira kelemahan dan kelebihan sebagai kreator itu seperti apa? Mungkin teman-teman sudah bertanya juga ya terkait SBM ini. Apa sih yang dirasakan itu sekarang? Ini saudaranya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini saudara dari film-film ini. Mungkin apa yang dirasakannya? Apa suka duka yang dialami lah selama bikin film itu ya? Mungkin bisa saudara jelaskan ya. Oh iya, selamat malam. Kembali lagi kepada kami Sanggar Budaya Manggarai. Ya. Baik, semangat. Baik. Pada saat ini kami akan menyampaikan segala short video ya, short video yang kami upload di WhatsApp, Facebook dan juga YouTube. Ya. Yang pertama kami upload adalah kreatif dari kami, film pendek. Kemudian yang kedua ada Kopi Manis sinematik di sini. Ya. Yang berikutnya film anak nakal. Kemudian dan yang terakhir dua konten yang kami upload itu, yang pertama itu bagaimana cerita yang kami fiktifkan kebiasaan orang Manggarai tentang
Navina, laki ledek ya, laki ledek. Nah, kebetulan ini aktornya semua. Kemudian yang kami sampaikan juga, mungkin ada yang penasaran kira-kira film yang kami upload ini seperti apa maksudnya ya? Film yang kami upload ini tidak terlepas dari bernuansa budaya, banyak sekali pesan moral di dalamnya. Kemudian film yang kita upload memang banyak kekurangan karena kami masih tahap pelajar. Itu kita ceritakan kira-kira bagaimana kebiasaan orang Manggarai, kita ceritakan di sini. Kemudian masih ada kakunya dari teman-teman, masih banyak kekurangan dari kami, tapi kami tidak akan menyerah untuk selalu menghibur melalui segala kegiatan kreatif dari kami. Jadi seperti teman-teman ketahui, jadi segala film yang teman-teman sudah nonton, short film dan semuanya itu hanya rangsangan ya. Rangsangan kami melihat lah bagaimana teman-teman menonton menilai. Makanya kami sangat butuh itu like dan subscribe teman-teman, dan juga komen-komen lah setiap video-video yang sudah diupload itu. Jadi mungkin teman-teman kami sekarang ini masih menjalankan kegiatan walaupun situasi yang tidak mendukung saat ini, tetapi kami sudah atur semua itu dan yakin dan percaya bahwa teman-teman yang sudah partisipasi dalam kegiatan itu adalah siap walafiat. Dan mungkin bicara tadi itu ya, jadi mungkin teman-teman itu banyak kekurangan tadi bicara mengenai film-film. Jadi kebetulan di sini ini teman-teman aktor semua ya. Jadi ini ada di, mungkin teman-teman sudah nonton itu short film Laki Ledek. Iya, Laki Ledek juga ini salah satu juga pemainnya ada di alam sebagai seorang ayah dan juga itu sebagai anaknya ya. Ya ini sebagai istilahnya kopor ya, kopor atau istilahnya bujang lapuk ya. Kalau tidak seperti bujang lapuk ya. Terima kasih sangat bersyukur ini teman-teman aktor semua yang mendukung karya seni di SBM. Saya sangat berterima kasih, apresiasi kepada ACC semua yang sudah luar biasa dalam berbagai kegiatan SBM. Jadi makanya kami sangat membutuhkan penilaian dari teman-teman. Harapannya teman-teman sudah nonton semua video-video semuanya yang sudah upload di YouTube SBM itu. Kami sangat butuh komen dari teman-teman dan like semua, subscribe dan share kepada teman-temannya supaya bisa kembangkan channel ini, supaya kami bisa upload terus lah ya video-video yang lebih bagus untuk menghibur teman-teman semua. Sekali lagi mewakili sangat kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menonton semua video-video yang sudah diupload di SBM ini. Kami sangat mendukung untuk mendukung channel kami dan supaya selalu nonton ya teman-teman semua, terutama teman-teman pecinta budaya di mana saya berada. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai keberhasilan dari SBM itu sendiri, dan sekarang kita memasuki pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini teman-teman, kira-kira hambatan yang selalu didapati selama ini, nah seperti itu. Oke, untuk itu kami silakan penjelasannya. Kalau bicara hambatan, tentu kalau bicara organisasi pasti ada masalah. Semua persoalan pasti. Karena kalau kita bicara organisasi itu, kita dengan organisasi sudah pasti ada masalah. Namun terlepas dari itu, kalau bicara mengenai persoalan di SBM, ini kan organisasi itu dia fokus bergerak di bidang seni. Tentu yang paling pertama itu sarana prasarana. Jadi kami jujur saja, sarana prasarana SBM ini masih minim. Kebetulan itu baru beberapa tahun yang berdiri di Kota Makassar ini. SBM ini sudah berdiri atau bergerak di bidang seni selama ini sudah 5 tahun. Namun semua kami sadar itu yang paling pertamanya. Jadi kita masih minim itu mengenai sarana prasarana secara umum. Yang kedua juga karena kita ini juga masih anggota juga ya. Kalau bicara kurang keseriusan, saya rasa setiap organisasi pasti mengalami hal itu. Jadi masih ada kurang serius dari anggota. Tentu yang paling kita kurang di sini kan properti. Jadi properti yang sediakan ya. Jadi makanya kami selaku produser mohon maaf kepada saudara dan juga teman-teman semuanya, editor, pemain semuanya yang aktor aktris dalam video-video yang sudah diupload. Kami juga mohon maaf sebagai produser dan sebagai kota Sanggar, kami tidak mampu menyediakan fasilitas yang terlalu banyak ya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton setiap video-video yang dapat SBM. Lagi-lagi apresiasi kepada teman-teman yang selalu ini ya. Ini muka-muka pemain dalam film ini. Ini namanya saudara Jack. Ini nama Foy ya. Dan ini namanya Jordan. Jadi mereka itu yang main dalam film itu ya, yang terlibat dalam film itu. Lagi-lagi saya juga berapresiasi kepada saudara samping saya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini sutradara yang bikin semua alur cerita dalam film-film, dan juga editor juga. Kami sangat terima kasih kepada saudara Babo yang selalu mendukung SPM, yang selaku kameramen juga, dan juga editor setiap film-film yang sudah dibuat oleh SPM. Jadi kita tujuannya Sanggar Budaya Manggarai, tujuan paling utama kita mempromosi budaya. Yang perlu digaris bawah adalah
Yang kami sering upload itu lebih kepada bidang seni. Ya. Adapun kegiatan-kegiatan lain seperti ada video upload dan Laki Ledek itu tentang bagaimana meminang perempuan, prosedur dan lain sebagainya. Jadi itu akan diupload di video-video yang akan datang. Mungkin masih bersambung, belum lengkap semua. Makanya kami minta dukungan dari teman-teman. Ya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya juga, silakan bertanya di video ini juga ya, bertanya. Ada hal yang bertanya, silakan bertanya saja di sini, di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari penjelasan yang sama-sama kita dengar tadi. Jadi lanjut ke poin yang terakhir. Jadi di poin yang terakhir ini kita coba untuk kemarin kita dengar juga ada film yang rencananya mau dirilis bulan Mei yang akan datang. Jadi untuk itu kira-kira kapan itu dimulainya dan di mana nanti lokasinya dan bagaimana persiapan selanjutnya dan siapa-siapa aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Siap. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau bicara mengenai kapan, sebenarnya kita punya perencanaan rilis film ini itu rencananya bulan Mei. Itu sudah bicara sama saudara dan juga teman-teman SBM yang lainnya sudah rapat bicara hari bulan Mei. Namun kita bicara situasi saat ini juga ya. Apalagi saat ini kan tidak mendukung ya virus corona ini. Maka kita doa bersama semoga cepat berlalu ini virus COVID-19 ini supaya kita bisa nanti riliskan film bulan Mei itu. Dan pertanyaan selanjutnya tadi mengenai di mana dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya, pertanyaan dari teman-teman. Kalau persoalan tempat itu tentu kita menyiapkan proyek tempat ya. Artinya dalam film ini nanti setelah produser kami akan menyiapkan berbagai, terutama ya bicara kita modal yang sebenarnya besar nanti, bicara properti dan lain sebagainya yang kita siapkan, survei tempat otomatis. Jadi otomatis kan nanti sesuai dengan alur cerita, mungkin nanti akan dibocorkan oleh saudara nanti ceritanya. Jadi terus tempat-tempat yang kita bikin juga nanti sesuai dengan yang alur cerita ya. Lagi-lagi saya katakan tempat yang bikin sesuai dengan alur cerita. Jadi intinya pertanyaan tadi mengenai kapan rencananya kita bulan Mei. Itu hanya kalau misalnya lancar kita bulan Mei. Dan kita doakan bersama semoga bisa lancar semuanya dan cepat berlalu COVID-19 supaya kita bisa laksanakan bulan Mei. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya tadi kan ke produser, jadi sekarang ke sutradara. Jadi boleh nggak untuk sedikit memberi bocoran mengenai alur ceritanya kira-kira bagaimana? Sebenarnya tidak boleh. Tapi karena pengen tahu ya, kepo ya bahasa trennya. Oh ya, memang film yang akan kita rilis ini angkat dari kisah nyata bagaimana perjuangan seorang mahasiswa dari Manggarai yang kuliah di Makassar, bagaimana proses perkuliahan sambil kerja itu, bagaimana menghadapi segala tantangan dalam kesehariannya, bagaimana lika-liku hidupnya di Tanah Rantau ini pada saat dia berkuliah, itu kita akan fiktifkan ya, kita akan fiktifkan dalam bentuk film yang akan kita rilis. Kalau persoalan tempat, sebelumnya sudah kita survei di mana dan di mana nanti tempatnya nanti akan kita rahasiakan. Tetapi otomatis pasti seru karena di sini dalam ceritanya ini adalah bagaimana perjuangan seorang mahasiswa itu dalam kuliah sambil kerja, dan pasti ada juga selingan-selingan actionnya, kemudian ada juga romantikanya, juga, kemudian salah pergaulannya, kemudian bagaimana juga persiapan karena sutradara juga butuh segala properti yang disiapkan oleh produser. Mungkin bisa. Iya, ini kami sudah siap lah. Oke, sudah siap. Selanjutnya mungkin penasaran juga. Kira-kira aktor yang berperannya nanti di dalam itu apakah yang lama atau mungkin aktor-aktor baru yang baru muncul di layar ini? Mau kasih tahu tidak? Jangan dong. Oh iya, kalau soal aktornya juga, aktornya sudah ada yang di sinematik, sudah ada yang di Laki Ledek, sudah ada juga yang film-film pertama itu. Cuman ada aktor rahasia yang disembunyikan yang belum tampil. Ya, pasti cantik dan ganteng. Pastilah. Sudah pastilah. Intinya teman-teman, kita di sini video ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Intinya kita bikin di sini video ini betul-betul untuk menghibur semua teman-teman penonton di mana saja berada, betul-betul mengekspresikan bagaimana kehidupan di Kota Makassar. Dan seperti sudah tadi dijelaskan ya, masih ada yang kurang. Iya, betul. Yang kurang tadi karena film ini bernuansa budaya. Dalam film ini ada cerita bagaimana
kehidupan kebiasaan orang Manggarai dalam kebudayaan itu sendiri. Misalkan pada saat dia angkat kaki dari rumah, misalkan pada saat merantau, semuanya kita masuk dalam film ini bagaimana kebudayaannya, kehidupan di tanah rantau itu ada juga selingan dengan budayanya. Pokoknya pasti seru lah. Pokoknya ada budaya, ada cinta, ada action, kemudian ada perjuangan, semuanya seru. Mungkin penasaran lagi ke ini aktornya, kebetulan aktornya ada di sini. Mungkin kira-kira bagaimana suka dukanya selama film-film yang sudah di-upload di YouTube itu? Maksudnya suka dukanya di situ seperti apa? Oh ya, dalam film pendek yang selama ini maksudnya. Oh ya. Mungkin penasaran dengan suaranya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menjelaskan mengenai suka duka yang kami hadapi selama ini. Harapan suka duka selama ini yang kami dapatkan, kami ini kekurangan anggota juga, dan kami ini juga masih belajar mengenai acting-actingnya itu. Tapi kedepannya kami usahakan lebih bagus lagi itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Poik dulu, saudara saya. Ini aktor yang paling kocak Ya, nih. paling kocak ini, paling kocak. Ini paling keren ini. Bagaimana ini? Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kalau dari saya, semacam ada istilah namanya, kalau bahasa Manggarai itu kan nabina. Arti dalam nabina itu kan toe kabibina kulut na, tapi nabina kulut toko lain. Tapi di teogan nabina kudna, teo neta tua sih. Runar gamembeo. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Oke, lanjut, mungkin ada yang perlu mau di Putra Manggarai Timur. Iya dia. Ini kemarin kocak-kocak dialeknya itu. Kalau dari saya, kata Nawinana ya. Jadi Nawinana itu seperti yang Pik bilang tadi, tentu kita sudah dengar semuanya. Apabila kalau misalkan dia betul-betul datang kuliah atau datang kerja ya betul. Tapi jangan nanti ketika dia pulang bawalah yang satu, sehingga yang ngurus kan pusing juga orang tuanya, toh? Ya kan? Jadi itu saja dari saya. Itu kan Saya kembali lagi ke itu kan suatu kewajiban juga, karena itu kan hobi tuh. lanjut. Hobi apa dulu saya? Saya kembali ke saya kembali. Oke, terima kasih. Jadi kita punya cerita besar. Ini yang bicara SBM ini teman-teman semua. Jadi kita punya istilah, kita mau berjaya di Kota Makassar ini. Makanya nanti kita mau bangun hubungan besar dengan kota-kota lain. Makanya ya karena sekarang kan sudah program itu baru SBM itu sebenarnya teman-teman, kita punya program ada pentas caci besar-besaran di Kota Makassar, dan kita undang teman-teman Bali. Iya, Sanggar Bali, Sanggar Bantang Cama Bali. Oke, mungkin ada kesan-kesan yang baik untuk disampaikan yang terakhir. Tentu yang pertama, saya mewakili SBM di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penonton yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir pada saat ini. Jadi lagi-lagi kami SDM ini untuk mengembangkan dan promosi budaya Manggarai di Kota Makassar ini, baik tingkat Makassar maupun tingkat nasional untuk seluruh Indonesia. Ada istilah Manggarai ya, kehemong punya gokalo. Artinya jangan pernah lupa artis tiada. Jadi buat teman-teman penonton yang masih berada, walaupun ada perkembangan zaman globalisasi ini, jangan lupa budaya-budaya kita, terutama kembangkan semua nilai-nilai seni di kampung kita masing-masing. Itu karena Indonesia ini yang terbesar kekayaan budaya, itu yang kita kembangkan. Jadi mungkin itu perkataan saya dari yang terakhir dari semua yang kita bicarakan pada saat ini. Mohon maaf bagi kekurangan kami pada saat kami menyampaikan video ini. Mohon maaf dari teman-teman segala kekurangan kami. Intinya kami akan selalu kembangkan budaya Manggarai di Kota Makassar ini maupun di tingkat nasional. Mungkin sekian saja dari kami. Kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Oke, teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan tunggu video-video selanjutnya yang lebih keren lagi dari ini. Oke, untuk itu teman-teman jangan lupa terus dukung kami melalui, Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semuanya. SBM Jaya.